Besar Jenderal Sudirman. Bedanya, dulu Panglima Sudirman bergerilya masuk ke kantong-kantong perjuangan untuk melawan penjajah, mengusir mereka dari bumi pertiwi ini. Kini kami masuk ke kantong-kantong perjuangan untuk melawan penjajahan baru berupa pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Kita satu suara untuk berjuang, untuk perubahan, menuju Jakarta yang lebih baik lagi 5 tahun mendatang. Seterusnya untuk seluruh rakyat. Kami bergerilya, berjalan dan berlari, menembus panas dan hujan. Oleh ke Pasar Senen dan Pasar Paseban di wilayah Jakarta Pusat, ke Pondok Labu, Cipete, Bangka, dan Pasar Minggu di wilayah Jakarta Selatan, ke Cakung Barat, Condet, dan Pulau Gadung di wilayah Jakarta Timur, Kebon Jeruk dan Pasar Kopro di Tanjung Duren di wilayah Jakarta Barat. Sebagai anak tangsi dan mantan prajurit TNI yang biasa hidup dalam serba keterbatasan di asrama maupun di daerah operasi, besar penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Saya dan Pok Silvi bertemu dengan para nelayan, gang kecil, ibu rumah tangga, suku, para pemotong besi kapal, para lanjut usia, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, ketua RT RW, komunitas seni, budaya, pemuda, dan olahraga. Kami buka telinga, kami mencatat keluh kesah mereka, kegelisahan, serta masyarakat kita. Saya melihat wajah-wajah kemiskinan yang bertebaran bersama aroma ketakutan. Sama dengan saya. Ada orang Haji Agus ini adalah tokoh masyarakat di Kalibaru, mengutarakan kekhawatiran masyarakat akan ancaman penggusuran. Kalibaru lebih dulu ada dari Muara Angke atau Muara, tapi wilayah Kalibaru yang padat dan kumuh ini seakan dibiarkan miskin. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, ada hampir 500 pedagang lama yang kini cemas dan khawatir. Tempat mereka berdagang sudah lama terbakar. Memang sekarang sedang dibangun tempat yang baru. Takut harga sewanya akan melangit. Sementara sekarang ini di satu sisi punya daya beli masyarakat. Ini hanyalah ketakutan yang kami temui di berbagai pojok Jakarta.
yang amat saya cintai dan banggakan, ini angka statistik sebagai klaim keberhasilan pembangunan. Silvi, penggusuran bukanlah satu-satunya pilihan. Masih banyak cara lain yang tersedia. Asalkan kita kreatif dan sungguh-sungguh memanfaatkan anggaran pembangunan kita. Kalaupun penggusuran tidak terelakkan, maka kami berprinsip hendaknya kita tidak hanya memindahkan tempat tidur, tapi juga memindahkan nyenyak tidur dan mimpi-mimpi mereka. Dua minggu yang lalu, dalam pidato politik awal kampanye, saya telah menyampaikan 10 program unggulan. Program 1 adalah bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu. Program 2 adalah pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Program ketiga dan kesejahteraan para guru. Program 4 adalah peningkatan. Program kelima adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Program 7 adalah kata sebagai kota yang pintar, kreatif, dan ramah lingkungan. Smart Green City. Program ke-8 adalah peningkatan keamanan kota dan kerukunan warga. Program ke-9 adalah penegakan hukum dan keadilan bagi semua. Dan yang terakhir, program ke-10 adalah peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Saudara-saudara sekalian, 10 program unggulan itu saya tetapkan bersama Mbok Silvi. Adalah program yang serius dan realistis. Saya mendengar program kami diserang oleh sejumlah kalangan. Biasa itu ya. Katanya ada yang sama dengan program paslon yang kalau ada program yang sama. Sekarang saya mau bertanya nih, apakah salah jika ada 1-2 program Agus Silvi yang sama dengan paslon yang lain? Salah. Terima kasih. Ternyata saudara-saudara sekalian ada di sini semuanya cerdas dan benar. Saya bangga. Ya. Sebagai pemimpin dan pelaku pembangunan, falsafah dan prinsip yang saya anut adalah kesinambungan atau continuity dan perubahan atau change. Apa artinya? Yang jelas artinya bukanlah buang sampah pada tempatnya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Jangan khawatir, ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan khawatir. Program-program yang sudah jelas manfaatnya bagi rakyat tentu akan saya lanjutkan, bahkan saya tingkatkan. Setuju? Setuju? Setuju. Tentu saja
dan tidak adil akan saya koreksi dan perbaiki. Saya beberapa kali ditanya oleh media, di sini banyak teman-teman media, apa yang membedakan program saya dengan yang sudah ada selama ini. Ingat, ya, ingat, perubahan tidak harus selalu mengganti yang lama dengan yang baru. Perubahan juga bisa dilakukan dengan cara memperbaiki yang lama dengan yang baru. Selain itu, kami juga akan menghadirkan terobosan-terobosan yang belum pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Saya dan Bu Silvi bukan tipe pemimpin yang anti dan alergi terhadap program pemimpin sebelumnya. Dan Bu Silvi mengedepankan akal sehat dan rasionalitas. Beberapa program mungkin akan terasa sama. Yang membedakan adalah cara kami untuk menjalankan program-program tersebut. Cara kami tentu insya Allah lebih baik, manusiawi, beradab, dan memberdayakan. Insya Allah. Insya Allah. Saudara, terkait dengan potret dan angka pengangguran di Jakarta. Yang saya temui dan catat langsung di lapangan. Banyak kita yang masih menganggur. Mereka ingin segera. Betul. Mereka juga ingin mendapatkan bantuan modal untuk menjalankan usahanya. Saya bersama Mpok Silvi adalah pertama menyelenggarakan pelatihan kerja dan kewirausahaan. Yang kedua, memberi sebagai modal untuk memulai usaha. Setelah kami hitung, APBD Jakarta memiliki ruang dan kemampuan bagi kami untuk mengulir sejumlah 50 juta rupiah untuk satu unit usaha. Saya 50 juta rupiah bantuan modal untuk satu unit usaha secara bergulir. Dana bergulir ini akan mendorong ekonomi rakyat. Betul? Setuju? Dana bergulir ini juga akan mencetak usahawan baru. Operasi untuk semua kalangan, sehingga akan mengurangi pengangguran. Saat ini Bapak Ibu sekalian, menurut data BPS, ada lebih dari 368.000 orang yang tergolong pengangguran terbuka di Indonesia. Itu yang pengangguran terbuka, yang setengah pengangguran. Angkanya jauh lebih banyak lagi. Dan resiko kehilangan pekerjaan juga tinggi. Ini adalah masalah yang sangat serius. Langsung kami
untuk mengurangi angka pengangguran, sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi yang akan kita lakukan. Kami mengalokasikan dana bergulir tahap awal sebesar 1 triliun rupiah. Dengan dana 1 triliun rupiah ini, kita dapat membangun dan mengembangkan 2 unit usaha baru. Tentu, dana bergulir ini dengan sendirinya akan menggerakkan perekonomian rakyat. Usaha dapat menyerap 5 sampai dengan 10 ini secara langsung akan mengurangi pengangguran 100 sampai dengan 200 ribu orang. Sehingga sangat tidak beralasan apabila program kami ini akan sebagai program bagi-bagi uang. Bukan bagi-bagi uang. Tujuan kami jelas, yaitu mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, selain pengangguran dan kesalahan krusial lain yang kita hadapi bersama di Jakarta ini adalah kemiskinan dan kesenjangan. Saat ini menurut BPS, masih ada lebih dari 384 ribu warga miskin atau lebih dari 128 ribu keluarga miskin atau kurang mampu. Poor and near poor. Hidup mereka sulit, nasib mereka tidak menentu. Setiap malam mereka tidak bisa tidur nyenyak karena perutnya lapar. Dan dari hasil kunjungan kami ke lapangan, ternyata banyak yang makan pun hanya 1 kali dalam sehari. Betul. Bayangkan, bagaimana mau meningkatkan daya saing dan produktivitas masyarakat apabila makan pun hanya 1 kali dalam 1 hari. Ada ungkapan, beri kail, jangan beri ikan. Tapi sebagian dari saudara kita sebegitu miskinnya sehingga mereka tidak sanggup untuk memegang kail. Betul? Sebagai pemimpin, secara moral tidak mungkin membiarkan kondisi ini terus langsung tanpa ada perbaikan. Untuk mengatasi hal ini, program yang akan kami jalankan meliputi: pertama adalah kembali kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau mereka memiliki pekerjaan, maka mereka akan punya penghasilan. Betul? Kalau punya penghasilan, mereka akan dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, bantuan tidak langsung melalui program penguatan jaminan atau jaring pengaman sosial yang telah ada saat ini, seperti KJP, KJS, dan beasiswa miskin. Nah, yang ketiga, khusus bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan untuk menyambung hidup mereka karena daya beli yang rendah, sementara harga-harga melambung tinggi, tidak terjangkau, akibatnya pendapatan real mereka terus merosot juga. Kepada mereka, kami wajib memberikan bantuan langsung sementara atau BLS. Keringat ini. Insya Allah keringat ini adalah keringat untuk rakyat. Pemimpin harus menyatu dengan yang panas dan hujan bukan rintangan.
Sesuai pesan Panglima Sudirman, tempatku yang terbaik adalah Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Sebesar 650 miliar rupiah per tahun diberikan kepada lebih dari 128.000 keluarga memiliki lansia dan balita maupun tidak. Artinya apa? Setiap keluarga miskin tersebut akan mendapatkan bantuan langsung sementara atau BLS sebesar 5 juta rupiah per tahun. Saya ulangi, besar BLS per keluarga miskin adalah 5 juta rupiah per tahun. Atau lebih dari 400.000 rupiah per bulan. Perlu saya tegaskan di sini bahwa BLS ini di luar dari KJP dan KJS yang telah dinikmati warga selama ini. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, BLS ini apa singkatannya? BLS, bantuan langsung sementara. Apa singkatannya? BLS ini adalah tambahan dari program KJP dan KJS. Dengan BLS, kami berharap bahwa warga miskin dapat terkurangi. Ada yang mengkritik saya bahwa program BLS ini merupakan program bagi-bagi uang, charity, dan tidak mendidik karena hanya memberikan ikan dan bukan kailnya. Setuju dengan itu? Saya dan Bu Silvi tidak setuju dengan pendapat itu. Mengapa? Pertama, program yang kami jalankan merupakan amanah konstitusi. Untuk kaum fakir miskin. Ini targeted atau dianggap ataupun saya sifatnya sementara dan benar-benar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, terutama untuk pangan. Ketiga, bantuan langsung sementara ini diberikan supaya mereka menjadi lebih berdaya, sehingga mampu menolong dirinya sendiri. Dan pada saat itulah bantuan tidak langsung dapat kita berikan. Artinya, pada saatnya ketika masyarakat sudah mampu, kita berikan kail dan bukan ikannya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau membaca, di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Brazil, dan India, ketiganya adalah anggota G20. Negara-negara dengan ekonomi yang besar. Tetapi di negara-negara tersebut, program semacam ini juga dilaksanakan. Yang dikenal sebagai direct cash transfer. Ini sudah terbukti berhasil di negara-negara tersebut. Program yang serupa adalah food subsidy atau food stamp. Artinya,
sudah dilakukan karena memang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mungkin ada jika dalam 2-3 tahun terakhir kemiskinan di Jakarta tidak bertambah. Karena situasinya semakin parah, maka tentu perlu kita bantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat sulit hidupnya. Guna menjamin BLS ini diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, maka program ini tentu harus dijalankan melalui mekanisme dan sistem akuntabel dan transparan. Saya yakin jika program ini dijalankan secara tepat sasaran, maka kemiskinan dapat kita turunkan dari 3,75% menjadi 2,75% 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di samping itu, lebarnya kesenjangan akan kita persempit. Indikator kesenjangan yaitu indeks Gini kita turunkan dari 0,41 menjadi 0,35 selama 5 tahun mendatang. Tidak berarti bagi banyak orang. Yang jelas intinya adalah tingkat ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial antara mereka yang di atas dan mereka yang di bawah. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, minggu lalu dalam pidato politik saya yang dilakukan di Jakarta Theater, saya menyampaikan bahwa Jakarta harus kita pandang sebagai sebuah sistem ruang kehidupan. Kita membutuhkan pembangunan infrastruktur demi mewujudkan Jakarta yang semakin maju dan modern. Namun, jantung dari kemajuan Jakarta sesungguhnya terletak pada warganya, pada kita semua. Betul? Oleh karena itu bagi saya dan Bu Silvi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jakarta sangatlah penting. Masyarakat harus memiliki ruang yang luas untuk berinisiatif dan menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Selama saya berkeliling menemui warga, hampir semuanya mengeluhkan bahwa komunitas-komunitas masyarakat, khususnya RT RW, komunitas kaum perempuan, PKK dan ibu-ibu posyandu, komunitas PAUD, pendidikan usia dini, komunitas difabel, Karang Taruna, dan komunitas pemuda lainnya, termasuk komunitas Jumantik dan pasukan oranye. Mereka berkeluh kesah. Mereka mengatakan bahwa selama ini mereka kurang mendapatkan perhatian dan tidak diberdayakan sebagaimana mestinya. Padahal bagi saya, komunitas warga merupakan garda terdepan yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya.
Ibu-ibu semangat kayaknya nih. Masih semangat semuanya? Saya lanjutkan. Untuk itu saya dan Bu Silvi akan menjalankan program pemberdayaan komunitas dan menjadikannya sebagai basis pembangunan Jakarta. Saya menyerap berbagai aspirasi, kebutuhan dan inisiatif dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat setempat, juga para lurah, ketua RT dan RW, bahwa ternyata kebutuhan antara satu komunitas warga dengan tidak selalu sama. Betul? Ada yang butuh perbaikan jalan lingkungannya dan got. Ada yang butuh perbaikan rumah ibadah. Tapi ada juga yang ingin dilakukannya pembangunan ruang terbuka serta sarana untuk rekreasi dan olahraga. Apa yang mereka sampaikan nyata adanya. Karena bagi saya warga justru mereka lah yang lebih tahu akan kebutuhannya. Warga juga memiliki inisiatif untuk mencari solusi. Namun berulang-ulang, berkali-kali pada akhirnya mereka terbentur dengan pembiayaannya. Untuk kelurahan, sepengetahuan saya, Bapak Ibu sekalian, sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa di masa kepresidenan SBY, setiap desa dan kelurahan mendapatkan alokasi dana sebesar 1 miliar rupiah per tahun untuk kepentingan pembangunan di desa dan kelurahannya. Saya berharap tentu anggaran dari pemerintah pusat tersebut tetap diberikan dan dapat diimplementasikan dengan baik di setiap kelurahan di Jakarta. Tetapi untuk tingkat RT RW belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk pemberdayaan komunitas di dalam lingkup RT RW. Betul? 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 Terima kasih. Itulah mengapa saya dan Pok Silvi akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan komunitas RT RW sebesar 1 miliar rupiah per RW per tahun. Saya ulangi, 1 miliar rupiah per RW. Berapa? Berapa besarnya? Berapa? Berapa? Terima kasih. Saya berharap program ini benar-benar dapat mengubah paradigma pembangunan Jakarta, di mana masyarakat akan dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan. Mengapa paradigma ini saya pilih? Karena saya menginginkan agar Jakarta berkembang bersama rakyat, bukan semakin terpisah dari rakyatnya. Sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan benar-benar lahir untuk seluruh. Inilah salah satu hal penting yang saya maksudkan sebagai Jakarta untuk rakyat. Jakarta untuk rakyat. Jakarta untuk rakyat. Saudara-saudara warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan, rendahnya pertumbuhan harga yang tinggi untuk kehidupan masyarakat Jakarta.
keras dan kualitas hidup menurun menjadi sangat miskin. Pemerintah Jakarta berkewajiban untuk memenuhi kualitas dasar masyarakat Jakarta agar berkecukupan hidupnya, termasuk visi. Karena kemiskinan efeknya besar terhadap kualitas generasi mendatang. Bagaimana kita berharap mereka bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia jika kualitas hidupnya rendah? Bukan tidak mungkin mereka akan miskin. Untuk itu, bantuan miskin dan kurang mampu menjadi tangan penyelamat bagi warga Jakarta. Selain itu, bantuan ini juga akan menjadi solusi penyelamat generasi agar bisa keluar dari kemiskinan. Mengapa saya katakan sebagai penyelamat generasi? Karena bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu bisa mencukupi kebutuhan gizi dan kebutuhan minimal rumah tangga. Selama ini ada pandangan bahwa bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu dianggap pemborosan. Kalau tidak sehat, tidak tercukupi kebutuhan gizi dan kebutuhan minimalnya. Sekali lagi, bagaimana kita bisa bersaing dan berkualitas hidupnya? Betul? Ini yang sering dilupakan para komentator yang tidak pernah melihat sendiri wajah-wajah kemiskinan di Jakarta. Saudara-saudara warga Jakarta yang saya cintai, saya banggakan. Tentu saya sangat senang dan bangga melihat antusiasme Bapak Ibu sekalian. Meskipun jalan di depan kita memang terjal. Ketika saya dan Pak Silvi tengah berjuang untuk kepentingan masyarakat Jakarta di masa depan, nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tengah memberikan ujian kepada kita. Apa ujian dan cobaan itu? Ya, saat ini kita kita sering diserang dan dihujani fitnah tanpa fakta, utamanya di media sosial. Fitnah dan serangan tanpa dasar yang luar biasa ini ternyata bukan hanya ditujukan kepada Agus Silvi, tetapi juga pada orang-orang sekeliling kami. Ya, sabar. Menghadapi serangan fitnah itu, saya mengajak kita semua untuk tetap tegar dan juga sabar. Kita tidak perlu membalas fitnah. Ulangi, tidak boleh membalas fitnah dan kebohongan dengan fitnah yang lain. Jangan kita balas fitnah dengan fitnah. Itu bukanlah moral politik kita. Itu juga bukan cara-cara yang kita pilih. Mari kita lawan dan kebohongan itu dengan fakta dan kebenaran. Insya Allah Tuhan bersama kita. Hanya dengan kebenaran, kebohongan dapat kita kalahkan. 2 minggu terakhir ini, situasi sosial dan politik di tanah air, utamanya di Jakarta, bingar-bingar aksi damai tanggal 4 November. Sehubungan dengan itu, saya harap agar apapun permasalahan yang ada dapatlah diselesaikan secara tepat, bijak, dan damai. Kita harus sama-sama mencegah, jangan sampai ada kekerasan, kerusuhan, dan tindakan yang anarkis. Ke depan harus kita cegah benturan fisik di lapangan. Jangan sampai ada konflik dan kekerasan komunal. Juga harus kita cegah, jangan sampai persoalan pribadi dibawa ke arena konflik antar agama dan etnis.
Kita sungguh berharap negara, pemerintah, dan aparat keamanan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan benar agar Jakarta tetap aman, kehidupan rakyat Jakarta tidak terganggu, masyarakat Jakarta dapat dilindungi apapun agama dan etnisnya. Saudara-saudara sekalian, Jakarta yang tetap aman, Jakarta yang memberikan perlindungan bagi semua, Jakarta yang senantiasa rukun dan damai, Jakarta yang siapapun tidak dihantui oleh ketakutan, serta Jakarta yang memberikan rasa adil bagi seluruh warganya. Semua itu bagi saya, Agus Harimurti Yudhoyono, adalah harga mati. Artinya, jika kelak saya diberikan itulah tugas pokok saya, itu pula lah prioritas. Kita tentu tidak ingin bangsa Indonesia terpecah dan terbelah oleh. Setuju tidak? Kita ketahui Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Majemuk dari segi golongan dan kedaerahan. Kemajemukan dan kerukunan di antara kita. Oleh karena itu, janganlah dengan mudahnya memanipulasi dan membawa sebuah permasalahan dan atau konflik pribadi ke sentimen, agama, etnis, suku, golongan, dan kedaerahan. Jangan memperluas konflik. Justru konflik harus kita persempit dan kita batasi, serta kemudian kita selesaikan secara tepat, arif, dan damai. Memang, saudara-saudara sekalian, tidak mudah menjaga kemajemukan ini. Tidak mudah menjaga kebinekaan ini. Saya teringat pesan Bung Karno yang mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena menghadapi bangsamu sendiri. Terhadap ucapan Bung Karno tersebut, saya memaknai bahwa sebagai bangsa yang besar, tentunya besar pula tantangan untuk menyatukan bangsa ini dengan segala kemajemukan dan kepentingannya. Jalan keluarnya satu, jalan keluarnya hanya mari kita bersatu. Khusus menyangkut keamanan dan rasa aman ini memerlukan keamanan dan rasa aman. Betul? Ketika berdinas di TNI selama 16 tahun, termasuk mengemban operasi keamanan di Aceh.
perdamaian di Libanon, dan ketika satuan militer yang saya pimpin juga ikut bertanggung jawab dan bertugas untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Saya cintai dan saya banggakan. Akhirnya izinkan saya menutup pidato politik ini dengan sebuah kisah. Beberapa saat saya mengunjungi Bekasi, saya tidak sengaja berpapasan dengan Sersan Siswanto. Sersan Siswanto adalah mantan anak buah saya di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak, Kostrat, dengan mata yang berkaca-kaca. Sersan Siswanto menyampaikan pesan, izin komandan, walaupun tidak bisa memilih, saya mendoakan semoga perjuangan komandan dilancarkan oleh Allah. Kepada Sersan Siswanto itu, saya menegaskan bahwa jiwa saya tetap prajurit dimanapun berada. Apa hakikat jiwa prajurit itu? Bahwa Agus Harimurti Yudhoyono mengikuti laga Pilkada DKI ini bukan untuk mengejar kekuasaan. Kita jiwa korsa warga Jakarta agar satu suara. Satu suara untuk mengatasi Jakarta bisa menjadi ibu kota yang benar-benar aman dan sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas semangatnya. Saya selalu merasa bangga dan tergetar setiap boleh akhiri dengan satu pantun. Jalan-jalan ke Kali Baru, hujan deras turun menyapa. Ayo bersatu dan jangan ragu. Agus Silvi untuk Jakarta sejahtera. Tuhan